cahaya yang sempurna akan didapatkan pada hari kiamat bagi orang yang selalu menjaga salat subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, "Basyiril masya'in fi dhulami ila al-masajid bin nurit tam yaumil qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ini hadis menarik karena kita kalau lagi sholat subuh ini, kalau seandainya tidak ada listrik ya, dulu kalau lagi sholat subuh kan masih gelap, maka orang-orang berjalan di kegelapan. Makanya orang munafik tidak mau karena tidak ada yang lihat. Itu sebabnya apa berat sholat subuh dan sholat isya, karena tidak ada yang lihat. Karena dulu kalau sudah terbenam matahari yang ada adalah gelap. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid. Kabar gembiranya apa? Mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ini hadis menunjukkan kepada timbal balik. Kamu berjalan di dunia dalam keadaan gelap, Allah kasih kebalikannya nanti di akhirat. Berjalan di akhirat dalam keadaan terang benderang. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis amal perbuatan. Berjalan di kegelapan, kemudian nanti di akhirat berjalan dalam keterang benderangan. Ini namanya pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Kenapa kita diberikan kabar gembira cahaya pada hari kiamat? Untuk apa cahaya itu? Salah satunya adalah untuk berjalan di atas syirat. Berjalan di atas syirat itu gambarannya as-syirat dahidun mazillah, hadis riwayat Muslim. Syirat itu licin, menggelincirkan. 2. Kemudian ahaddu minas sayf adaqu minasy'ar. 3 dan 4, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. 4. Kemudian yang kelima, wa fi hafataihi kalalib. Samping-sampingnya ada besi-besi bengkok untuk mengkait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Yang keenam, ini yang berkaitan dengan cahaya. Dia gelap. Syiratnya gelap. Makanya di dalam hadis disebutkan umdu ala qadri nurikum. Jalanlah kalian sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Ada yang cahayanya sebesar pohon kurma, ada yang lebih kecil, ada yang cahayanya sebesar gunung Uhud, ada yang lebih kecil, ada yang dia cahayanya paling kecil sejempol kaki. Itu pun kadang jalan, kadang hidup, kadang mati. Kalau hidup dia jalan setapak, kalau mati dia diam. Makanya kadang-kadang ada yang dia bergelantungan dengan tangannya di syirat, ada yang kakinya tergelantung di syirat. Berat. Dan sebesar penjagaan kita sholat subuh, sebesar itu pula seseorang akan diberikan cahaya pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, kabar gembira bagi orang yang selalu menjaga sholat subuh, terutama berjamaah di masjid, adalah hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia akan mendapatkan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia akan mendapatkan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semestinya orang yang terlambat bangun subuh harus merasa rugi karena tidak bisa mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kadang sebagian orang ada yang kehilangan duit 100.000, dia nyari seharian penuh. Jadi ujung kanan, ujung kiri, ujung atas ke bawah, dia nyari seharian penuh di jalan-jalan, di rumah. Tapi ternyata tidak dapat. Cuma 100.000.
cuma 100 ribu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang harus merasa sedih, menyesal, rugi ketika kesempatan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh tidak didapatkan karena gara-gara terlambat bangun subuh. Lebih baik daripada dunia seisi. Dan ini gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Merasa sedih saat kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Itu adalah gaya hidup para sahabat. Dengan itu mereka diridhai oleh Allah. Saya beri contoh ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau kebiasaannya sholat jenazah habis itu pulang. Tidak ikut ke kuburan. Kemudian beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Man shalla al janazah hatta dufin fakana lahu qiratan. Barang siapa yang mensolati jenazah sampai dikuburkan, habis sholat kemudian menguburkan, maka baginya 2 pahala seperti gunung Uhud. Kemudian kata Abdullah bin Umar, sungguh Abu Hurairah terlalu berlebihan di dalam hadisnya. Kemudian dia tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, benar yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Apa Abdullah bin Umar berkata? Laqad farratna fi qararita katsir. Sungguh kita selama ini berarti menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala. Ini penyesalan. Penyesalan ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Yang ketiga, yaitu orang yang selalu menjaga sholat subuh, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man kharaja min baiti ila al-masjid kutiba lahu bi kulli khutwatin yakhtuha 10 hasanah. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, dituliskan untuknya di setiap langkahnya yang dilangkahkan 10 kebaikan. 1 langkah 10, 1 langkah 10. Subhanallah. Wal qa'idu fil masjid yantadhiru shalah kal qanit wa yaktabu minal musallin hatta yarji'a ila baitihi. Orang yang duduk di masjid sampai menunggu sholat itu seperti orang yang beribadah kepada Allah. Dan dia ditulis sebagai orang yang sholat sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi selama di masjid ditulis sebagai orang yang sholat, meskipun cuma duduk-duduk saja. Subhanallah. Kemudian kabar gembira yang keempat, yaitu para malaikat memuji orang-orang yang sholat subuh berjamaah. Rasulullah SAW bersabda dalam Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78. Wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Dan sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan ingat selalu, amal ibadah kalau sudah ada atensi dari para malaikat, maka itu maksudnya adalah para malaikat mendoakan keberkahan, para malaikat mendoakan kerahmatan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yaitu masuk surga dan selamat dari api neraka. Yang selalu menjaga sholat 5 waktu masuk surga dan selamat dari api neraka. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang yang sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum terbenamnya, yaitu sholat asar. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man shalla al-bardain dakhal jannah. Siapa yang sholat 2 sholat yang bardain itu yang sholat yang dingin. Kenapa? Karena sholat subuh pagi-pagi dingin. Sholat asar setelah siang panas, kemudian dia dingin. Maka niscaya dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, kabar gembira bagi orang yang selalu menjaga sholat subuh, yaitu dia akan melihat wajah Allah di hari kiamat. Subhanallah.
Ini cita-cita setiap muslim, melihat wajah Allah. Allah yang kita sembah selama ini, Allah yang kita ibadahi selama ini, Allah yang kalamnya kita hafal selama ini. Menghafal Quran itu berat, capek, harus murajaah, tidak mudah. Kalau ditinggal berdosa. Tapi yang berkalam kita belum pernah melihatnya. Kita cuma mencintai kalamnya. Maka sebuah kerinduan ketika kita ingin bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Jarir bin Abdullah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW di malam hari melihat kepada bulan purnama. Duduk-duduk bersama para sahabat yang melihat bulan purnama. Kemudian beliau bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Kalian sungguh akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian sekarang melihat bulan purnama. Apa maksudnya? Bukan berarti Allah sama dengan bulan purnama, ya. Tetapi cara melihatnya sama. Apa itu? La tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak akan pernah berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalannya apa? Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian sanggup untuk tidak telat mengerjakan sholat sebelum terbit matahari, sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Ini adalah keutamaan yang keenam, yaitu dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang selalu menjaga sholat subuh berjamaah. Kemudian yang ketujuh, saya punya ada 10 ya, mudah-mudahan bisa bersabar. Yang ketujuh yaitu orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala semalaman suntuk sholat malam. Tidak ada yang sanggup sholat malam semalaman suntuk kecuali hanya sedikit orang. Ternyata ada yang dapatkan pahala itu. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang sholat subuh berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail." Yang sholat isya berjamaah maka seakan-akan dia sholat setengah malam. "Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka seakan-akan dia sholat malam seluruhnya. Allahu Akbar. Yang ke-8, kabar gembira bagi orang yang selalu mengerjakan sholat subuh adalah didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man shallal fajra thumma jalasa fi musalla." Siapa yang sholat subuh, kemudian dia duduk di tempat sholatnya. Seperti kita sekarang. Shallat alaihi malaikah. Wa salatuhum alaihi Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. Maka para malaikat akan bersolawat atas mereka. Dan solawatnya para malaikat adalah mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dosanya. Ya rahmati si fulan. Yang ke-9 sebelum terakhir, yaitu seorang yang mengerjakan selalu sholat subuh berjamaah adalah dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, Jika telah selesai sholat subuh, kemudian dia berzikir, kemudian sudah masuk waktu matahari terbit, kemudian dia tambahkan sekitar 10 menit, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala yang haji dan umrah yang sempurna, 3 kali kesempurnaan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal fajra fi jamaah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah. Lalu dia duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu'a syams, sampai dia terbit matahari. Thumma shalla raka'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hujjatin wa umratin tammatin tammah. Maka dia akan mendapatkan pahala senilai berhaji dan umrah yang sempurna. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terakhir
yaitu dia akan dijaga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah, fala yatlubannakumullah min dhimmati bisyai." Barang siapa yang salat subuh, maka dia di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak akan menuntut dari perlindungannya sedikit. Artinya dia akan dijaga aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira 10 kabar gembira bagi orang yang mengerjakan selalu salat subuh berjamaah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.